Halo pendengar siniar sehari-hari sekalian, selamat datang di siniar sehari-hari episode berikutnya. Episode kali ini sebenarnya beritanya juga uh, agak serius dan cukup menyedihkan sebenarnya, karena kita akan berangkat dari sebuah berita yang cukup ramai di daerah Tangerang, kota Tangerang tepatnya, di mana di situ ada seorang pemuda yang memutuskan untuk bunuh diri karena adanya persekusi yang datang kepada dirinya, dalam hal ini kepada dirinya di media sosialnya, yang historinya memang ada beberapa hal yang mendasari. Dan eh, berita itu akan kita jadikan sebuah landasan untuk membahas beberapa prinsip terkait gimana kita ini sebagai orang-orang yang kadang-kadang merasa benar atas sesuatu, sering merasa berhak untuk melakukan apapun, padahal benar atau salah itu nggak mungkin selamanya. Silahkan didengarkan siniarnya, silahkan dicerna semua perspektif yang ada di situ, dan semoga kita bisa saling bertukar informasi dan bertukar perspektif. Jika kalian punya pandangan soal prinsip yang sedang kita bicarain, bisa langsung taruh di kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-hari bersama gue Tias Firmantio. Di episode terbaru Siniar yang akan selalu hadir 2 kali sehari. 2 kali sehari. Enggak. 2 hari sekali. Gak fokus gue, sorry guys, udah malam soalnya. 2 hari sekali di Spotify. Siniar Sehari-hari lu bisa cari di Spotify ya intinya. Nanti bisa mampir juga ke Instagram gue Tias Firmantio, kemudian lihat apa itu namanya, highlightnya, kemudian di situ ada linknya, nanti bisa diklik aja link di situ. Oke, seperti biasa kita akan ngomongin beberapa hal yang lagi rame, yang lagi diomongin banyak orang, yang kira-kira kayaknya gue punya perspektif atau punya pandangan ya terhadap hal tersebut. Dan yang kali ini, di episode kali ini yang mau gue omongin adalah sebuah fenomena yang ada di masyarakat, di lingkungan kita ya. Ini sebenarnya beritanya atau kasusnya atau isunya itu nggak terjadi sekali, 2 kali atau beberapa kali bahkan, yaitu soal persekusi. Oke, persekusi yang terjadi. Dan lu pasti sering dengar banget persekusi di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan kita, entah persekusi karena prinsip politik, atau persekusi karena prinsip agama, atau persekusi karena pure soal hukuman sosial gitu. Nah, itu sangat-sangat sering terjadi. Nah, kali ini gue mau ngebahas persekusi itu dari sisi agama juga, atau dari sisi hukuman sosial. Jadi memang kalau kita ngomongin kayak gini tuh seolah kayak nabrakin 2 prinsip gitu ya. Prinsip benar sama prinsip salah. Yang mana nih yang menang ini gitu ya. Jadi itu akan sangat sulit dan sangat panjang gitu kalau didebatin ya, kayak debat kusir akhirnya. Tapi yang mau gue angkat adalah ketika pihak yang merasa benar atau pihak yang merasa bahwa mereka itu punya kebenaran ya atas persekusi itu, sering merasa diizinkan untuk melakukan apapun terhadap si orang atau pelaku yang dipersekusi. Paham ya? Jadi ini nangkep ya. Jadi intinya masyarakat atau orang yang dalam tanda kutip merasa benar itu sering merasa diizinkan untuk melakukan apapun untuk menghukum yang dianggap salah. Oke, agak panjang cuma kayak gitulah intinya ya. Sebenarnya kalau kita tarik dari bahasanya, persekusi itu adalah tindakan sewenang-wenang kepada seseorang atau kepada sekelompok orang ya, nggak cuma seseorang, biasanya juga sekelompok orang, untuk disakiti, dipersusah, ataupun ditumpas. Anjir, ekstrim banget, ditumpas, dihilangin gitu dari struktur sosial masyarakat gitu ya. Dan itu memang yang sering kita temui dan sering terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini kenapa gue tiba-tiba mau angkat ini, karena gue nemu lagi kasus persekusi, dan kali ini cukup menyedihkan sebenarnya kasusnya gitu ya, karena berkaitan dengan hilangnya nyawa dari orang yang ini gue anggap dia dipersekusi gitu ya. Hilangnya nyawa orang yang dipersekusi karena memang ada penyebabnya juga, ada pemantiknya, ada triggernya. Nah, ini supaya lebih lengkap,
gua akan buka dari Twitter gua beberapa minggu yang lalu ya. Sebenarnya ini udah 12 Maret sih tweetnya, dan memang rame kali itu. Saat itu rame banget soal hal ini karena berkaitan dengan pelecehan seksual. Nah, triggernya itu pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada korban-korbannya, jelas gitu ya. Jadi kalau gue baca sih korbannya nggak 1-2 orang tapi beberapa orang, dan memang ada yang speak up atau ada yang mengeluarkan cerita itu, dan kemudian si pelaku ini ketemu sama netizen gitu biasa, langsung dah dibombardir gitu ya, dibombardir dengan kata-kata, dengan hujatan gitu ya. Sebenarnya tidak ada persekusi langsung kepada pelaku, cuma sifatnya adalah persekusi verbal mungkin ya, kalau boleh dibilang, melalui teks gitu yang kemudian dikirim kepada pelaku, dan kalau dirunut-runut akhirnya ujung-ujungnya adalah bunuh diri gitu. Nah, gue mulai dari mana dulu ya? Mungkin gue mulai dari Twitternya dulu ya. Jadi gue ambil dari Twitter teks dari Tangerang. Oh ya, kebetulan lagi gue dari Tangerang sekarang, jadi cukup dekat nih sama gue gitu. Jadi di situ ada highlight tentang pemuda di Ciledug, Tangerang tewas karena gantung diri. Ditulis 12 Maret 2022. Ini beritanya langsung dari tangerangnews.com. Nanti gue akan ke situ, tapi sebelumnya gue mau lihat dari Twitternya. Nah, di sini threadnya ternyata sudah merupakan thread lanjutan gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Ada thread sebelumnya dan kemudian ini thread lanjutan. Thread lanjutan ini menuliskan bahwa kasusnya nggak dilanjut tangs gitu ya, karena pelaku sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, thread sebelumnya atau tweet sebelumnya itu, teks dari Tangerang itu nge-capture sebuah tweet dari seseorang yang disangka ini adalah pelakunya, bahwa dia mengklarifikasi ya atau mengakui perbuatannya dan siap untuk menerima konsekuensi ketika nanti harus menerima konsekuensi tersebut ya atas perlakuan kepada korban. Kemudian berikutnya ada yang membuka identitasnya, dan nanti lu bisa lihat sendiri di Twitter gua ya, lihat aja ada teks, udah gua retweet gitulah, nanti lu bisa lihat. Kemudian setelah muncul berita setelah muncul tweet ini gitu ya, tweet ini terkait dengan orang yang mengaku melakukan pelecehan itu kepada beberapa korbannya. Kemudian muncul berita di tangerangnews.com, di mana di sini ceritanya adalah pemuda di Ciledug, Tangerang tewas gantung diri, yang ditulis tadi 12 Maret 2022. Nah, ini gue mau bacain cerita di sini ya. Pemuda berinisial VM 26 tahun ditemukan tewas gantung diri di kawasan Kelurahan Pininggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Mayat tewas gantung diri tersebut ditemukan oleh orang tuanya. Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolsek Ciledug, Kompol Poltar El Gahol. Jadi ini masih ditangani oleh kepolisian ya. Jadi kepolisian sektor Ciledug masih menangani hal ini, dan belum dari sini kepolisian menyatakan belum menentukan ini meninggalnya karena apa atau motifnya apa. Nah, kehebatan dari netizen gitu, akhirnya dirunut gitu ya, dan kemudian ketemu bahwa yang gantung diri ini merupakan orang yang sama dengan yang ditweetkan oleh teks dari Tangerang, atau yang direkap tweetnya oleh teks dari Tangerang pada beberapa hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya bahkan kalau boleh dibilang sih ya. Jadi 12 Maretnya ada berita, 11 Maretnya teks dari Tangerang ini nge-blow up sebuah akun gitulah intinya. Nah, beritanya cuma segitu doang sebenarnya. Jadi cuma menjelaskan apa yang terjadi di rumah tersebut ketika ada yang gantung diri, kemudian kebetulan tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Kemudian berikutnya setelah gue ikuti threadnya, dan di situ ada sebuah situs yang kita bilang sebagai situs
Secreto ya. Secreto itu situs untuk mengirim kayak surat kaleng cuma tanpa nama gitulah ya, yang ditujukan kepada orang. Nah ini sumber dari persekusinya gitu kalau gue bilang ya, persekusi verbal tadi, karena udah sangat-sangat banyak sampai sekarang. Udah berapa nih, 223 tab, tahu kan ya tab yang di bawah itu. Kalau udah sampai 223, dimana setiap page-nya itu ada sekitar katakanlah 50-an lah aja lah. Nah itu berarti kan 50 kali 223 ada berapa pesan tuh ya yang dikirimkan pada si orang yang terduga sebagai pelaku gitu ya. Nah sebenarnya kebanyakan memang tweet yang originalnya atau tweet aslinya itu udah banyak dihapus nih oleh penulisnya atau oleh bahkan akun-akun yang nge-blow up itu udah banyak dihapus. Gua berhasil meng-capture yang dari teks dari Tangerang ini, yang lainnya udah nggak kelihatan gitulah. Nah memang seperti yang gue bilang tadi, bahwa pelaku ini dinilai atau diduga menjadi seorang pelaku pelecehan seksual gitu ya. Yang korbannya juga nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi ada beberapa. Nah, saat berita itu muncul, jadi tadi langsung muncul Secreto atau site untuk menulis surat kaleng gitu, yang di situ isinya tuh gue lihat tuh cenderung bullish atau hujatan gitu kepada si pelaku. Kemudian dari Secreto itu muncullah kejadian berikutnya yang merupakan kejadian bunuh diri gitu ya. Nah sebenarnya gue nggak mau ngomong kalau itu saling terkait, tapi cukup bisa dilogika secara sederhana, bisa dideduksi ya. Jadi hari sebelumnya ada banyak identitas banyak ke blow up gitu, dan kemudian besoknya ada peristiwa gantung diri, dan itu memang hal yang sangat dekat, walaupun belum ada konfirmasi apakah itu berhubungan gitu ya. Kenapa dia bunuh diri, kenapa sampai sampai nekat mengakhiri hidup gitu ya, itu kita belum tahu. Tapi yang jelas bahwa sebelumnya ada banyak respon dari netizen di Secreto yang merupakan buntut dari klarifikasi yang diberikan oleh orang yang terduga sebagai pelaku gitu ya. Dan setelah bunuh diri itu, setelah kasus ini muncul gitu ya, itu banyak pro dan kontra. Nah ini jelas banyak banget pro dan kontra, bahkan di Secretonya yang awalnya itu banyak sekali yang menghujat, akhirnya banyak juga yang ngomong bahwa itu kan gara-gara lu sih, atau itu kan gara-gara kalian, atau gara-gara kalian ngomong banyak di sini nih. Nah itu yang akhirnya jadi masalah di masyarakat ya, di netizen, terutama orang yang kenal atau orang yang dekat dengan lokasi tinggalnya atau orang yang dekat dengan kasus ini, itu akhirnya speak up semua, hampir semua kayaknya, dan akhirnya rame gitulah ya. Oke, jadi memang hal ini cukup tragis kalau gue bilang ya. Gue cukup prihatin dengan kasus yang kali ini kita angkat. Jadi memang sangat-sangat tidak menyenangkan gitu lah ya, karena ya kembali lagi mengerenggut nyawa seseorang gitu. Cuma memang kalau kasusnya beneran terjadi atau kasus pelecehan seksual beneran terjadi, sebenarnya kalau gue punya prinsip adalah kita harus tetap membela korban guys, membela korban terlebih dahulu gitu ya. Jadi membela korban terlebih dahulu ketika ada kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus tindakan asusila, korbannya mau cowok atau cewek, kita harus berpihak kepada korban dulu gitu ya. Intinya prinsipnya seperti itu intinya. Nah korbannya pun gue nggak nemu gitu ya. Jadi karena udah banyak dihapus tadi, korbannya gue nggak nemu siapa aja, dari mana aja, kalangan apa aja, usia berapa, gue nggak nemu, belum bisa gue cek. Cuma banyak testimoni yang ngomong bahwa korbannya beberapa dan cukup banyak. Nah kenapa kita perlu membela korban, itu pertanyaan kedua. Karena yang pertama, jelas bahwa di sini di setiap kasus pelecehan seksual atau setiap kasus asusila terhadap orang lain, itu korban adalah pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut gitu ya. Karena kenapa? Pertama, mereka susah untuk speak up nantinya. Yang pertama itu, karena ketika mereka speak up, potensi untuk judgmental masyarakat juga akan bisa mengarah ke mereka.
bukan cuma ke pelaku gitu. Yang pertama itu kenapa korban itu dirugikan. Yang kedua, belum kalau misalnya ada kejadian hamil di luar nikah atau justru bisa jadi kejadian-kejadian lain yang mengikuti dari pelecehan tersebut, ya pihak yang paling dirugikan pasti korban gitu. Pelaku mungkin iya merasa dirugikan juga, atau nggak pas sebenarnya kalau bilang pelaku dirugikan, artinya pelaku mendapatkan efek buruk juga gitu, tapi korban itu lebih berlapis-lapis gitu ya, kerugian yang dirasain. Dan efek dari kerugian itu, entah itu kerugian moral ataupun material, itu pasti akan menimbulkan trauma dari sisi korban atas kejadian tersebut. Nah, itulah mengapa menurut gua di berbagai macam kasus pelecehan atau kasus kriminalitas itu kita harus berpihak kepada korban dulu. Kita harus bela korban gimana pun kondisinya, apapun alasannya gitu ya. Kita harus bela dulu. Nah, tapi jangan pernah dilupakan, prinsip yang berikutnya adalah jangan pernah dilupakan kita juga punya aturan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, di mana hukum tersebut yang akan memberikan judgmental, memberikan eksekusi terhadap pelaku gitu ya. Jadi kita sebagai, kalau gue bilang pengamat gitu ya, atau orang yang di luar kasus tersebut itu merupakan pembela dari korban, tapi kita juga menyerahkan si pelaku ini kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak yang punya kewenangan untuk menindak lebih lanjut gitu ya. Jadi kita kembali ke prinsip depan tadi, persekusi tadi. Lah, persekusi kan sebenarnya tindakan sewenang-wenang gitu kan. Nah, sementara hukum itu kebanyakan sudah diatur. Jadi artinya kesewenang-wenangan itu akan berkurang banyak. Nah, itu yang perlu kita pegang prinsip berikutnya, yaitu ketika ada kasus kriminalitas, kasus-kasus kejahatan, selain kita berpihak kepada korban, kita juga perlu menyerahkan pelaku kepada sistem atau skema hukum yang berlaku di sekitar kita bagi seluruh WNI atau warga negara Indonesia. Kenapa seperti itu? Pertama adalah bahwa konsekuensi atas dasar hukum itu yang perlu kita dahuluin. Bukan konsekuensi sosial, bukan konsekuensi dari masyarakat, tapi konsekuensi dari hukum. Hukum itu udah sangat-sangat jelas mengatur gitu ya. Undang-undang apapun itu sudah ada mengatur bagaimana sanksinya, bagaimana hukumannya. Nah, itu kita perlu dahuluin. Nah, selain itu, kenapa kita perlu mendahulukan hukum di dalam penindakan atau di dalam tindak lanjut dari segala bentuk kasus kriminalitas? Yang kedua adalah karena konsekuensi sekunder, dalam hal ini konsekuensi seperti hukuman sosial, sanksi moral dan lain-lain, itu sangat-sangat abu-abu dan relatif menurut gua. Jadi kita nggak bisa mematok standar kadang-kadang di masyarakat ini ya. Jarang bisa mematok standar mana yang kita hukum, mana yang kita biarkan, karena kita sering terbatas perspektifnya atau point of view-nya, sehingga terkesan abu-abu dan relatif. Kadang-kadang kita juga bisa double standard gitu kan. Oleh sebab itu, hukum perlu didahulukan karena hukum punya potensi kesewenang-wenangan yang lebih sedikit gitu. Nah, kenapa jika keabu-abuan atau relativitas itu dikedepankan, justru bisa memperkeruh situasi nantinya gitu ya, akan membuat semua itu jadi kabur. Balik lagi bahwa memang kebenaran, atau kita hidup di sebuah kondisi di mana kita nggak hidup secara hitam dan putih gitu ya. Banyak area abu-abu yang kita nggak bisa tentuin kalau kita tidak punya dasar. Nah, dasar itu masih bisa kita ambil dari hukum atau dari undang-undang atau dari ketentuan yang berlaku. Ketika kita berpegang pada sesuatu yang sekunder atau yang masih abu-abu atau relatif, justru kebenaran tadi yang kita harapkan muncul ya ketika kita menindak sesuatu itu malah justru semakin jauh gitu ya, semakin nggak bisa kita pegang gitu. Nah, itu sangat berbahaya menurut gua, karena ketika kita nggak bisa megang kebenaran yang benar-benar nyata gitu, atau yang benar-benar hakiki gitu, nah itu akhirnya akan timbul efek-efek lain lah ya. Nah, contohnya kalau gue boleh berpendapat adalah kasus yang kita lagi kita lihat sekarang itu kayaknya adalah sebuah efek domino dari relativitas atau keabu-abuan punishment yang diberikan oleh masyarakat.
agak miris kan ya, agak menyedihkan aja gitu kalau menurut gua ya, karena kita nggak bisa memberikan nggak bisa memberikan sebuah hal yang baku gitu kalau kita nggak berpedoman pada hukum yang ada gitu. Oke. Cukup panjang memang kasusnya, gue belum ngecek gimana kelanjutannya, tapi ini gue mau coba share opini gue ya soal hal seperti ini gitu. Seperti judul yang kita punya sekarang, bahwa benar atau salah itu nggak mungkin bisa selamanya. Kita nggak mungkin terus-terusan benar, tapi di satu sisi kita nggak mungkin terus-terusan salah gitu ya. Nah, jadi gue mau coba cerita hal lain. Ada hal yang gue temuin di sebuah tweet gitu ya, dan itu tweetnya tanggal 13 Maret. Oke, sebentar, ini ada video nih. Nah, ini ada video ini sebagai visual yang bisa lu bayangin. Jadi di sebuah tempat ya di Palembang, berarti Sumatera Selatan ya. Jadi ada sebuah tempat itu warga ngamuk gitu ya. Sekumpulan warga lumayan banyak ya. Gak cuma 1-2, gak cuma 4-5, tapi ada kali 20-an gitu ya. Yang ngamuk pas sebuah mobil, ini kayaknya mobilnya Avanza lah kalau nggak Xenia gitu ya. Nah, mereka ngamuk kepada mobil ini, kayaknya mobilnya juga udah kosong. Terus di mobil ini diangkat gitu ya, dipukul-pukulin, kaca belakang udah pecah, kaca samping kanan kiri udah pecah, kaca depan udah retak gitu ya. Nah, sebelahnya itu ada sungai gitu ya, ada sungai, dan mobilnya digulingin masuk ke dalam sungai, bur gitu ya. Itu videonya, visualnya seperti itu, semoga lu kebayang gitu kan. Nah, setelah gue cek kenapa kok bisa seperti itu atau kenapa bisa terjadi seperti itu, ternyata memang ada triggernya juga. Kayak tadi ada trigger berupa pelecehan, ada kriminalitas yang terjadi sebelum kondisi yang berikutnya. Nah, ini ada triggernya juga, yaitu mobil yang diamuk massa itu menerobos sebuah jalan kecil ya kalau nggak salah ya, kemudian menabrak 2 orang. Nah, 2 orang ini udah dikelarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kayaknya sih nggak apa-apa, cuma ya lumayan lah ya. Kalau mobil menabrak orang kan pasti rame gitu kan ya. Nah, masalahnya bukan cuma itu soalnya. Jadi masalahnya adalah mobil itu kabur setelah melakukan tindakan itu, atau setelah nabrak itu mereka kabur. Tapi sayangnya mobil tadi nggak bisa kabur lebih jauh karena ada nikahan. Ini yang kasihan. Mobilnya macet di sebuah nikahan, warga udah keburu ngamuk ya, keburu kesel, datang ke mobil itu. Nah, ada 3 orang dalam mobil itu yang katanya sempat keluar kemudian lari, tapi juga ketangkap akhirnya. Nah, karena udah nggak bisa dilampiasin kemana-mana lagi, mobilnya yang kena gitu ya. Jadi warga akhirnya nyerang mobilnya, dihancurin kaca belakang, kaca samping, digoyang-goyangin gitulah ya, sampai akhirnya dicemplungin ke sungai. Nah, kemudian yang menarik adalah seperti ini. Ini warga sudah terlanjur emosi lantas melampiaskan kekesalannya pada mobil yang sudah ditinggalkan oleh pelaku penabrakan. Mobil itu dihancurkan dan selanjutnya diceburkan ke dalam sungai. Hingga berita ini diturunkan, mobil tersebut masih berada di dalam sungai lantaran proses evakuasi masih terganjal tingginya debit air. Ini lucu. Akhirnya mobilnya belum bisa dikeluarin karena debit airnya cukup tinggi di sungai tersebut. Dan kemudian akhirnya merepotkan banyak orang gitu ya. Jadi akhirnya akibat dari emosi warga tadi, kekesalan warga itu, mobilnya itu jadi genang di sungai gitu lah ya. Untuk mobil ya. Artinya itu masih bisa diselamatin lah nanti ya. Artinya diangkat dari sungai itu. Ya, kalau truk itu gimana coba? Waduh, penuh sungai ini, untung nggak banjir gitu ya. Nah, menurut gua memang tindakan yang dilakukan oleh pelaku, entah itu pelaku yang tadi pelecehan atau pelaku penabrak warga ini yang pakai mobil ini, itu merupakan perilaku yang salah juga. Kita nggak bisa membenarkan perilaku tersebut ada di sekitar kita, karena ya itu merugikan, jelas ya. Jadi kita harus berpegangan bahwa korban itu harus kita bela, karena mereka dirugikan pasti. Dan pelaku juga harus tahu bahwa hal seperti itu pasti mengandung konsekuensi gitu loh. Dan itu memang hal yang sangat-sangat jangan sampai lah muncul di sekitar kita.
Nah, namun gue selalu percaya bahwa bukan berarti saat lo merasa lo ngelihat sesuatu itu salah dan kemudian lo merasa benar, lo bisa berhak melakukan apapun yang lo mau untuk menghukum yang salah tadi atau yang kita anggap salah tadi. Karena kalau gue amatin ya, sekelompok masyarakat itu atau sekelompok manusia itu cenderung suka untuk meramaikan sesuatu supaya bisa, dalam tanda kutip, quote and quote, itu terlihat menang gitu ya terhadap sesuatu. Jadi mereka menganggap pasti kan gini, kalau kita merasa benar itu kita ada di atas orang yang kita anggap salah gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka berani melakukan apapun, apalagi bareng-bareng rame-rame, supaya mereka kelihatan menang aja gitu ya, menang atas apa yang mereka anggap salah. Nah, kalau udah kayak gitu, udah nggak ada lagi nih ruang untuk menyerahkan permasalahan itu ke hukum yang berlaku, kepada kesepakatan institusi yang sudah dijalankan selama ini, kepada undang-undang. Nah, itu udah kayaknya sempit banget kesempatan untuk menyerahkan ke situ, karena udah keburu ada warga yang, atau ada manusia-manusia, ada sekelompok manusia yang merasa bahwa gue bisa hukum sendiri nih orang nih, si kampret nih misalnya, gue bisa nih hukum sendiri, gue kasih perlakuan-perlakuan yang membuat mereka pasti kapok gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Nah jadi memang walaupun memang gini, secara komunal atau secara bersama kita perlu tahu dan ingat bahwa kita perlu tahu bahwa akan ada selalu tempat untuk orang-orang yang kita anggap salah gitu, atau kita anggap orang-orang ini memang udah kelewatan batas dalam melakukan sesuatu gitu ya, udah merugikan orang lain gitu. Itu secara komunal kita perlu tahu bahwa akan ada tempat orang-orang seperti ini di dalam instansi atau hukum gitu ya, di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa itu memang tempatnya mereka ada di sana. Nah, sayangnya kenapa banyak sekali terjadi masyarakat yang kalau kita boleh bilang kasusnya adalah main hakim sendiri dan lain-lain, karena banyak sekali ketidakpercayaan sekarang terhadap instansi atau hukum yang ada ya. Jadi banyak terjadi ketidakpercayaan, sehingga mending kita sikat dulu aja gitu, baru kan lu sering lihat tuh maling misalnya, atau orang yang melakukan tindak kejahatan itu digebukin dulu, baru diserahin ke pihak berwajib. Itu udah bonyok gitu, udah terlanjur dipukulin gitu baru diserahin. Nah, itu salah satu hal yang menjadi efek ya dari trust issue yang muncul atau ada di masyarakat terhadap isu-isu hukum ini. Jadi memang kita perlu belajar dan menyeimbangkan dua hal itu. Jadi di satu sisi kita belajar untuk selalu menahan diri dan menyerahkan itu pada instansi dan hukum yang ada. Di satu sisi hukumnya juga harus konsekuen dan juga berimbang dalam melakukan penindakan ya kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang memang terbukti merugikan orang lain gitu, atau bersalah gitu ya. Ditambah lagi adalah kenapa kita perlu mengendalikan diri ya, selama ada persekusi itu, atau selama ada, dalam tanda kutip ya, main hakim sendiri itu, hukum tadi seolah-olah jadi nggak fungsional atau jadi nggak berfungsi secara apa yang diharapkan hukum itu bisa bekerja gitu. Jadi nggak bisa berperan besar gitu, karena masyarakatnya udah menindak duluan gitu ya. Memang agak rumit sih kalau ngomongin kayak gini, karena benar salah juga kita punya prinsipnya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa kita prinsipnya ya, menurut gua, kita nggak hidup di dunia yang hitam dan putih. Kita nggak hidup di dunia yang dia jahat, gua baik gitu. Karena siapapun kita masih punya kesempatan untuk menyeberang di antara dua spektrum itu, dan kita bisa juga jalan di tengah-tengahnya, di area abu-abu itu. Dan satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah prinsip kesepakatan umum yang udah kita buat melalui hukum, menurut undang-undang dan lain-lain. Dan itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat kita. Gitu. Oke, jadi secara umum gue berharap kejadian serupa itu nggak terjadi lagi, apalagi sampai ada efek terhadap nyawa seseorang gitu ya. Jangan sampai terjadi lagi, dan kita sebagai masyarakat bisa semakin dewasa untuk menanggapi hal-hal seperti ini.
bagi kita yang di luar kejadian itu kalau bisa juga nahan diri, kita tahu posisi kita itu di mana. Kemudian kita serahkan juga kepada pihak berwenang bahwa mereka punya tugas juga untuk menyelesaikan itu. Ya kita encourage untuk mereka untuk menjemput bola, untuk menjemput siapapun yang berhak untuk atau wajib untuk ditindak gitu ya. Nah, supaya sistem sosialnya jalan gitu ya, nggak tumbang tindih gitu lah ya. Jadi kembali lagi kita harus selalu mawas diri karena kita nggak bisa selamanya benar, dan kita juga kembali lagi kita juga nggak bisa selamanya salah. Selalu ada ruang untuk improvement, selalu ada ruang untuk perbaikan. Oke, gitu aja mungkin senior kita pada episode kali ini. Gue harap semoga kita bisa saling belajar ya satu sama lain supaya kehidupan kita jadi lebih baik hari demi hari. Indonesia jadi lebih matang lah ya bersosialnya, ya, dimana banyak sekali suku dan culture memang. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatian dari lu semua, dan kita bertemu di episode berikutnya. Bye bye.